Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Berbahagialah kita yang menyimpan dan mengerti firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga dalam Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami berterima kasih untuk pagi yang baru dan minggu yang baru yang Kau berikan. Kami mau belajar dari firman-Mu, kiranya Kau beri hikmat dan pencerahan dan kemampuan untuk kami menjadi pelaku firman. Berkati kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Rasul Yohanes memberikan kepada kita peringatan yang keras dan jelas. Keras karena memang ini berkaitan dengan apa yang diungkapkan Rasul Yohanes pada ayat yang sebelumnya. Di ayat 4 sampai 6. Untuk setiap gereja Tuhan memiliki kehidupan yang penuh sukacita di dalam menjalani keyakinannya, kasihnya, dan segala kesaksiannya. Dan di ayat 7 sampai 11 ini, Rasul Yohanes mengingatkan lebih keras dan lebih mendasar lagi. Untuk setiap orang memperhatikan hal-hal yang penting ini. Di ayat 7, dituliskan demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Penyesatan sudah terjadi sejak awal. Penyesatan itu beragam versinya. Ada penyesatan sistematik, yang berkaitan dengan satu kekuatan duniawi yang mau merusak dan mempengaruhi setiap orang untuk melakukan kejahatan, memberontak kepada Tuhan Allah. Ada kesesatan berpikir dengan tidak menggunakan akal budi dan pengertian-pengertian yang komprehensif. Ada kesesatan beremosi, sehingga emosi tidak terkendali, tidak ada self-control. Dan ada kesesatan yang berkaitan dengan afeksi yang dikendalikan oleh keyakinan keagamaan. Itu berbagai macam versi kesesatan yang dikerjakan oleh perorangan, dikerjakan oleh sebuah institusi, atau oleh sekelompok orang terorganisir atau tidak terorganisir. Di zaman Rasul Yohanes, ternyata penyesat-penyesat itu bukan hanya pada satu tempat, tapi sudah ke berbagai tempat. Nah, intinya, penyesat itu akan terus berupaya menyesatkan banyak orang. Membawa orang kepada pemikiran dan kehidupan yang jahat. Bahkan beribadah kepada ciptaan, kepada buatan tangan manusia. Dan mengidolakan manusia, para pemimpinnya, bahkan dirinya sendiri. Sifat penyesatan ini beragam. Ada yang eksklusif, dan ada yang sangat frontal melakukan tindakan penyesatan. Ada yang sekarang menggunakan media sosial, dan ada yang menggunakan media cetak ataupun surat kabar dan sebagainya, dan juga ada yang menggunakan berbagai kegiatan-kegiatan yang nampaknya seperti keagamaan atau kebudayaan. Rasul Yohanes memberikan kepada kita satu pengajaran yang mendasar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyesatan. Penyesatan dan penyesat itu bergerak terus sampai akhir zaman, tidak pernah berhenti.
Jadi kalau kita sebagai orang Kristen di zaman ini tidak akan pernah kita tidak berhadapan dengan penyesat. Apalagi sekarang dunia ini sudah menjadi menyatu dengan adanya digitalisasi. Baik di daerah-daerah yang terpencil, pedalaman, sampai daerah-daerah kota metropolitan, penyesatan terus berlangsung. Para penyesat pun terus mengobarkan dan mengajarkan dan berperilaku sebagai penyesat. Yang menarik dan yang menjadi perhatian daripada Rasul Yohanes, kita juga perlu mencermatinya di ayat yang ke-7 ini. Penyesat itu punya ciri khas. Punya ciri khas, identitasnya jelas. Dikatakan di sini, penyesat-penyesat itu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Penyesat-penyesat itu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dengan kata lain, pribadi Yesus Kristus datang sebagai manusia. Artinya, dia sebelumnya bukan manusia. Ya, benar. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Yang inkarnasi mengambil rupa sebagai manusia, lalu kemudian menyatakan kemanusiaannya di dalam sejarah, dan selanjutnya dengan aktif menaati Allah Bapa, dengan aktif mengerjakan tanggung jawab tugas yang dikaruniakan, dan dengan pasif menerima penghakiman, penghukuman di atas kayu salib untuk menebus umat pilihannya. Menebus umat pilihannya yang berada di seluruh dunia. Sepanjang zaman segala abad. Jadi penyesat-penyesat itu tidak mengakui inkarnasi Yesus Kristus sebagai manusia. Tidak mengakui berarti juga tidak mau menerima. Ya, ada yang menerima sebagian, ada yang menerima sebagian saja. Misalnya, ada hanya yang menerima sebagian kemanusiaannya. Jadi ini adalah penyesat yang hanya menerima sebagian saja. Yaitu, oh Yesus saya kenal, dia hanya nabi, dia hanya manusia biasa, dia adalah ciptaan, dia adalah makhluk yang hidup sama seperti manusia lain, hanya berbuat baik dan sebagainya. Kemanusiaannya saja yang diterima. Nah, itu penyesat. Sementara ada juga yang penyesat yang tidak mau terima kemanusiaannya. Jadi, Yesus itu memang ilahi. Hanya dia masuk ke dalam jiwanya Yesus, tubuh manusia. Penyesat ini tidak mau terima bahwa keilahiannya ada sejak kekal dan setara dengan Allah Bapa. Nah, ini para penyesat. Jadi, penyesat itu ternyata dibagi atas dua kelompok lagi. Penyesat yang anti keilahian dan yang anti kemanusiaan Yesus. Mengapa kekristenan itu menerima dan mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi menjadi manusia? Karena demikianlah Alkitab mengajarkan. Demikian juga Tuhan Yesus menyatakannya. Bahwa dia setara sehakikat dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging. Firman itu ada di antara manusia. Dan firman itu menyatakan kehendaknya mengerjakan tugas dan mengerjakan pelayanannya di bumi ini. Firman itu menyatakan kasih Allah Bapa. Dengan pengertian demikian, maka penyesat itu sungguh disebut sebagai orang-orang yang anti-Kristus. Nah, ini bagian yang ketiga. Jadi ada penyesat yang menyesatkan manusia untuk tidak percaya keilahian Yesus Kristus yang ilahi itu, yang setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus, dan penyesat yang hanya menerima kemanusiaan Yesus, yang menempatkan Yesus sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rabi saja, sebagai imam besar, dan sebagai raja Israel saja, tidak fokus, tidak tegas menerima dui natur Kristus. Dui natur Kristus menjadi prinsip penting keimanan orang Kristen. Disebut Kristen karena kita mengikut Kristus dengan pengenalan akan dui natur Kristus. Dua natur pada pribadi Yesus Kristus. Dapat dibedakan kemanusiaannya dan keilahiannya, tidak dapat dipisahkan, tidak bercampur, dan keduanya menyatakan keberadaan naturnya. Itulah sebabnya dalam keadaannya sebagai manusia, ia mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya sebagai kurban persembahan penebus dosa umatnya yang berdosa. Karena itu Rasul Yohanes mengatakan,
waspadalah. Mengapa? Karena penyesat terus berjalan, berupaya. Terbentuklah nanti kelompok-kelompok kepercayaan yang menolak Yesus sebagai ilahi, menolak Yesus sebagai manusia. Ini terbentuk kelompok-kelompok itu. Dan itu tidak akan bisa lenyap sampai nanti akhir zaman tiba. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita harus terima realitas bahwa ada penyesat-penyesat yang seperti itu di sekitaran kita. Ini berbicara kepada manusia dan kepada kelompok-kelompok di sekitarnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Nah, ini bagian yang berikutnya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin kita coba perhatikan di ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspada, jangan sampai kita bergeser. Posisi kita bergeser dari keyakinan kita. Karena uang, karena jabatan, karena seks, karena perkawinan, lalu bergeser menjual. Atau murtad dan meninggalkan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Waspadalah, karena pasti akan ada orang-orang yang murtad. Selain akan ada orang-orang yang murtad, yang akan meninggalkan kekristenan, ya bisa jadi dia sudah Kristen sejak kecil, atau bisa jadi dia bahkan mengaku pejabat gerejawi, tapi kalau namanya murtad, itu tidak menjadi sesuatu yang mengagetkan orang Kristen. Itu sebabnya kalau ada orang yang pindah agama, tidak lagi jadi Kristen, dan kemudian dia bangga sekali, itu bukan sesuatu yang mengagetkan bagi orang Kristen. Memang ada orang yang mengikuti si penyesat, dan penyesat antikristus itu. Jadi ini hal yang perlu dicermati. Beragam cara untuk menyesatkan orang. Dan beragam cara pula orang untuk mengakui penyesatan itu dan menerima penyesatan itu. Yang pasti, Rasul Yohanes mengingatkan, waspada, jangan kamu kehilangan hal itu, iman yang sejati, iman yang benar, yang datangnya dari Allah. Jangan. Karena kalau kehilangan, ya sudah, berarti memang kamu bukan orang pilihan. Kamu memang diciptakan menurut gambar rupa Allah, sudah berdosa, berbuat dosa, dan memang sudah terhilang. Sejak semula, kamu melakukan tindakan kejahatan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, selain itu, waspadalah supaya kalau kita pelin-pelan, nggak ke sana, nggak ke sini, nggak jelas duduk persoalan hidupnya, tidak tegas berdirinya, maka kamu sebagai orang Kristen, hai saudara, Rasul Yohanes mengingatkan, bisa jadi apa yang sudah dikerjakan itu habis lenyap seperti rumput kering, tidak ada artinya dan maknanya. Di dalam ayat 9, mari kita lanjutkan pembahasannya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Ini penjelasan lebih mendalamnya. Jadi setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, satu-satunya, tidak ada yang lain. Setiap orang yang memiliki kredo yang benar, memiliki pengenalan dan pengertian yang tepat, berbasiskan ajaran Alkitab, berbasiskan ajaran Tuhan Yesus, tetapi orang tersebut tidak berada di dalam ajaran itu, munafik, fanatik, karena tidak di dalam ajaran Kristus, maka sebenarnya orang itu orang yang bermuka dua. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki Allah. Jadi ada orang yang, oh saya Kristen, saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya rajin beribadah di gereja tiap minggu, saya pergi kunjungan. Oke, bagus sekali itu, tetapi kalau keluar dari ajaran Kristus, maka orang itu tidak memiliki Allah. Jadi, mesti di dalam ajaran Kristus. Silakan dibaca 4 Injil dengan teliti, jangan dipotong-potong ayatnya, jangan dipisah-pisahkan, jangan dipilah-pilah. Baca, pelajari, dan mari kita lakukan bersama. Ayat demi ayat ajaran Tuhan Yesus, yang mana sepenuhnya ajaran Tuhan Yesus itu menampilkan dan menjelaskan keberadaan dirinya Allah, baik dari Perjanjian Lama maupun yang diajarkannya dan dijelaskan oleh para rasul. Ajaran Yesus Kristus misalnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi. Ajaran Tuhan Yesus misalnya, jangan engkau bercerai, jangan engkau berzina, jangan lagi melakukan dosa apapun. Ada banyak. Tentu pada waktu sekarang, kita tidak akan belajar mengupasnya satu persatu. Yang pasti ada banyak. Misalnya saja, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus.
Ini menunjukkan bahwa kesetaraan dan keagungan Tuhan Yesus setara dengan Allah Bapa dan menyatakan dirinya. Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Artinya tidak memiliki Allah di situ, keberadaan hidupnya bukan di dalam keberadaan dirinya Allah. Dia bukan dikendalikan oleh Allah, tidak diatur oleh Allah. Hidupnya sesuka hati. Kalau kita di dalam Kristus, tinggal di dalam ajarannya, menjadi pelaku firman, maka kita menampilkan hidup seperti anak-anak Allah yang menunjukkan apa yang Tuhan kerjakan. Hal ini penting untuk kita perhatikan. Lanjutannya, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Nah, di sini Rasul Yohanes menarik lebih dalam lagi. Jadi sedikit demi sedikit dijelaskan apa itu pengakuan akan Kristus. Yang pertama, benar-benar memiliki pengenalan akan Kristus yang ilahi dan yang manusia, dua natur pada pribadinya. Yang kedua, tinggal diam di dalam ajaran Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita memiliki bapa dan anak. Disetarakan bapa dan anak. Dan dipertegas bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada manusia, dan tidak ada malaikat, dan tidak ada makhluk apapun yang memiliki dua natur selain Yesus Kristus. Dalam natur keilahiannya yang setara dengan Bapa. Jadi keanakan Yesus Kristus itu bukan karena manusia menyebutnya, memanggilnya, atau memberikan stempel pernyataan, tidak. Tetapi karena memang pada dirinya, dari kekal selama-lamanya adalah anak Allah yang tunggal, yang setara, sehakikat dengan Bapa. Ini penting supaya saya dan saudara memahami pengenalan pengertian ini. Ia memiliki Bapa dan maupun anak. Jadi keyakinan kita atau pengakuan orang Kristen tidak berhenti hanya pada pengenalan akan Kristus saja, tapi juga pengenalan akan Bapa. Dan tentunya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Tidak ada yang lain selain ketiganya yang esa itu. Kalau ada yang mengaku dan tidak setara dengan pengertian yang tadi, maka itu penyesat. Nah, ini begitu keras dan begitu tegas. Jikalau seorang datang, nah ini bersifat etis. Jadi tadi pengetahuan, pengakuan iman, pengenalannya mendalam, sekarang masuk kepada apa yang sudah diyakini itu, sekarang masuk kepada bagaimana sikap orang Kristen terhadap para penyesat. Ini terhadap para penyesat. Penyesat, ingat, saudara yang kekasih dalam Kristus, penyesat ini terus berupaya. Ya, ada kalangan yang terus, ada juga penyesat-penyesat ini yang menyamar seperti Kristen, padahal itu penyesat. Saya mau tegaskan, seperti antikristus seperti itu, seperti misalnya Saksi Yehova, Oneness, kemudian Christian Science, kemudian Mormon. Itu penyesat yang menyamar seperti orang Kristen. Tapi itu penyesat. Di luar itu, ya penyesat juga. Tapi tidak menyamar sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita terlibat dan ikut-ikutan dengan penyesat-penyesat itu. Nah, bagaimana sikapnya? Kata Rasul Yohanes begini. Jikalau seorang datang kepadamu, nah ini biasanya pernah saya didatangi oleh beberapa kelompok, seperti misalnya kelompok Saksi Yehova, kelompok Mormon, dan Christian Science. Dia datang kepada saya. Belum masuk ke rumah, tapi datang, lalu mengajak-ngajak buka-buka ayat Alkitab, lalu mengajarkan ini dan itu. Lalu saya tanya, Anda siapa? Apa yang Anda sedang sampaikan? Ya, saya Kristen. Lalu saya tanya pertanyaan yang jelas. Menurut kamu, siapa Kristus? Oh, dia kan nabi, dia raja, dia imam, tapi dia ciptaan. Sudah jelas, ini penyesat. Jadi kalau kita mengintegrasi dan ketika ada orang yang datang kepada kita dan dia menjelaskan dan berceritakan hal yang menyesatkan, walaupun quote-and-quote dia mengaku Kristen, hati-hati. Saksi Yehova, Christian Science, Mormon, dan penyesat-penyesat lain seperti Oneness, Modalism, dan sebagainya. Rasul Yohanes mengatakan, kalau ada yang seperti itu datang kepadamu, yang membawa ajaran yang menyesatkan, jangan kamu terima dia. Dalam persekutuan dia mau jadi bawa firman, dalam persekutuan dia mau bawa renungan, bawa pujian, jangan terima. Karena kamu akan disesatkan, akan melenceng nanti. Jangan juga mengatakan salam.
Kenapa? Karena mereka memang tujuannya menjerat orang-orang Kristen yang sejati untuk membelokkan arahnya dan lalu melakukan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatannya apa? Menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus satu-satunya. Menolak keilahiannya dan kemanusiaannya. Jadi, jangan mau terima dan tolak dan gak usah berdebat. Karena berdebatan tidak mengubah apapun. Di ayat 11. Jadi kalau sikap kita itu lunak dan kita kompromi, maka kita ikut terdalam penyesatan itu. Ada juga orang yang merasa kasihan, lalu diterima. Minggu depan dia datang lagi, minggu depan dia datang lagi, bahkan seminggu sekali, menjadi seminggu 2 kali. Dan akhirnya terjebak, akhirnya terseret. Hati-hati, Rasul Yohanes sudah mengingatkan sejak semula dari Alkitab. Penyesat itu akan datang berulang-ulang dan berulang-ulang caranya, dan berulang-ulang menyesatkan. Kelompok-kelompok saksi Yehova, kelompok-kelompok Christian Science, Mormon, Oneness, Modalism, dan sebagainya yang tidak berbasiskan ajaran Alkitab secara komprehensif, tinggalkan. Singkirkan dari benak pikiran kita. Masuk kembali kepada ajaran Alkitab yang sejatinya. Apalagi yang tidak benar-benar atau tidak mengaku sebagai Kristen. Jadi ada 3 lapisan. Yang pertama adalah kelompok yang memang tidak terima keilahian dan kemanusiaan Kristus. Kelompok kedua, menyamar seperti orang Kristen. Yang ketiga lah, mereka yang benar-benar membangun sistem kepercayaan menolak keilahian dan kemanusiaan Yesus. Jadi makin sedikit orang Kristen. Yes, benar. Orang Kristen nggak perlu banyak-banyak. Karena memang ketentuan yang Tuhan sudah atur. Berapa jumlah orang Kristen sudah Tuhan atur. Jadi, bagaimana sikap kita? Ya, kita sebagai orang Kristen harus belajar punya kebijakan. Lalu, apakah kita menyingkir ke bumi yang lain, atau ke planet lain, atau ke pulau lain, atau menyembunyi? Tidak. Kita berbaur, kita menyatakan kasih kebenaran, kita sebagai garam dan terang, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak perlu bersembunyi, tidak perlu membuat komunitas tersendiri, lalu menyingkir di sana, tidak. Kita berjuang mengerjakannya, dan melakukan yang terbaik, dan kita menjadi berkat bagi orang. Berkat yang terbesar ialah memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Bukan uang, bukan jabatan, bukan segala hal yang kita miliki. Tapi kita menyampaikan berita Injil kepada orang sekitar. Siapa tahu di antara orang-orang yang penyesat itu sebenarnya ada orang pilihan. Kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan kebenaran firman, kita ajak mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Dan mereka menerima itu dengan iman yang Tuhan karuniakan. Kiranya saya dan saudara mengerti bagian ini dari apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dari surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 7-11. Kami bersyukur untuk peringatan terhadap mereka yang menyesat dan penyesatan. Tuhan tolong kami untuk bisa teguh beriman di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.